Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan saya, Mantri Sanyo. Seperti biasa, saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu semua. Masih di seputaran pompa air ya, Bapak Ibu, saudaraku semua. Bapak Ibu, saudaraku semua, pada beberapa waktu yang lalu sudah saya upload satu video mengenai bagaimana cara setting pelampung pada sebuah pompa air sistem radar ya Bapak Ibu, sistem tandon. Di sini saya contohkan lagi ketika pompa air yang Bapak Ibu memiliki memakai sistem tampungan atau sistem tandon, kemudian pergerakan mati hidupnya pompa air digerakkan dengan memakai alat yang ada di tandon ya. Biasa kita istilahkan radar atau sensor air untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mengetahui bahwa sistem kerjanya pompa air ini ketika dua pelampung ini menggelantung kedua-duanya menjadi beban untuk alat ini bisa aktif berfungsi menghidupkan mesin. Satu contoh ya Bapak Ibu, ketika pelampung ini saya turunkan sampai kedua pelampung ini menggelantung, nah maka mesin akan hidup. Maka ketika air terisi lambat laun atau lama-kelamaan pelampung yang paling bawah mengapung karena tersentuh air, kemudian naik, kemudian pelampung kedua pun setelah airnya penuh juga menggelantung, mengapung, maka tidak ada beban sama sekali, maka mesin akan secara otomatis mesin akan mati. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana ketika sebuah pompa air yang terbiasa dengan memakai sistem radar tiba-tiba hari esok ada informasi dari PLN misalnya ya Bapak Ibu, bahwa besok akan ada pemadaman listrik. Misalnya ada pengumuman melalui WA Group atau SMS atau yang lain bahwa besok akan ada pemadaman listrik. Misalnya jam 10 pagi. Nah, tentunya Bapak Ibu was-was ketika jam 10 pagi itu air yang ada di tandon nanggung ya. Nanggung artinya posisi belum habis, tinggal separuh dari kapasitas toren. Tentunya pelampung yang kedua, ini misalnya ini, pelampung yang kedua ini yang paling bawah belum menggelantung. Nah, tentunya belum akan hidup. Nah, sedangkan Bapak Ibu akan memakai air, khawatir nanti ketika proses pemakaian air belum selesai, tiba-tiba mati lampu. Sehingga pada akhirnya dari jam 10 pagi misalnya sampai sore jam 4 misalnya Bapak Ibu tidak punya stok air. Nah, bagaimana mensiasatinya supaya Bapak Ibu tidak punya kekhawatiran pada saat terjadi mati lampu tetap memiliki stok air penuh dalam tandon. Nah, untuk sistem radar seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita gunakan saklar manual ya, untuk nantinya bisa mengaktifkan air ketika tandon belum habis atau tandon belum berkurang airnya atau tinggal separuh, pelampung pertama sudah menggelantung tetapi pelampung kedua masih mengapung di air, tentunya belum akan hidup ya. Tapi Bapak Ibu khawatir kehabisan air lah, ingin menghidupkan pompa air supaya tandonnya itu full air lagi. Nah, maka kita pasang saklar manual untuk menghidupkan mesin pompa air kita walaupun air yang di atas tandon masih ada separuh. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu saudaraku semua? Nah, Bapak Ibu saudaraku semua, saklar yang sudah kita siapkan ini nanti kabelnya dihubungkan dengan kabel yang mengarah ke tandon ya, di dekat mesin. Biasanya proses sambungan itu akan seperti ini. Kabel dari colokan masuk ke mesin, kemudian di dalam mesin kabel min langsung ke mesin, sedangkan kabel plus itu dikoneksikan ke alat radar yang ada di tandon. Nah, ini tentunya untuk melakukannya pertama-tama adalah colokan kita cabut dulu, lalu kabel saklar yang tadi sudah kita siapkan kita hubungkan ke kabel yang mengarah ke tandon. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Ini tadi kabel dari colokan, arus minnya itu langsung mengarah ke mesin, sedangkan arus plusnya ini mengarah ke tandon. Nah, arus yang ke tandon itu isolasinya kita lepas, dua-duanya ya Bapak Ibu. Dua-duanya kita lepas. Lalu kabel yang dari saklar kita sambung.
Ini nanti diisolasi ya. Nah, kemudian kita coba. Kita colokkan dulu. Nah, tentunya pelampung yang ada di atas atau yang ada di tandon itu ini belum menggelantung semua ya. Kemudian ketika kita lepas kedua pelampung menggelantung, mesin akan hidup. Lalu ketika airnya penuh, kedua pelantung mengapung, tentunya mesin akan mati. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana ketika air tinggal separuh tandon, pelampung pertama sudah menggelantung, tapi pelampung kedua masih mengapung di atas air, sedangkan Bapak Ibu khawatir nanti sebentar lagi mati lampu karena kemarin ada pengumuman jadwal jam 10 pagi akan mati lampu, sehingga Bapak Ibu tinggal mengaktifkan saklar yang tadi sudah kita pasang, walaupun pelampung kedua belum menggelantung. Nah, saklar ini yang kita aktifkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu akan hidup mesinnya ya. Lalu setelah penuh, tentunya karena ini sistem manual, tentunya setelah penuh akan luber ya. Tentunya harus kita matikan juga secara manual. Nah, ini antisipasi ketika Bapak Ibu punya kekhawatiran besok akan mati lampu, kemudian hari besok misalnya sebelum mati lampu Bapak Ibu masih punya stok air yang cukup di atas toren atau di tandon. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, sistem saklar ini juga berfungsi ketika Bapak Ibu mengalami satu masalah. Biasanya satu titik kelemahannya sistem radar itu tali pelampung ini kadang-kadang putus. Sehingga tali pelampung putus, maka ketika airnya habis tidak ada beban tarikan pada sistem radar ini karena talinya putus. Atau kadang-kadang juga skrup untuk koneksi ke sistem tandon ini karena faktor pemakaian ya Bapak Ibu sekalian, ketika kena panas, kena hujan, ini kadang-kadang salah satu skrup ini atau dua-duanya ini kabelnya itu lapuk sehingga terjadi putus. Nah, ini saya ambil satu contoh. Ini misalnya putus satu, ini saya putus nih. Nah, ini saya putus. Tentunya ketika air yang di tandon sudah habis, Bapak Ibu sekalian membuka keran tidak menyala ya karena faktor talinya putus. Nah, kalau misalnya mau naik ke toren, tempatnya sulit atau arah jalannya ke atas juga agak sulit, saklar ini bisa berfungsi untuk mengaktifkan mesin sementara ya. Jadi ketika kabel yang mengarah ke mesin ke toren itu putus, Bapak Ibu bisa melakukan mengaktifkan saklar ini untuk bisa hidup seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi satu tips sebuah pompa air yang memakai sistem otomat yang ada di tandon. Ketika kita beri saklar darurat seperti ini, maka bisa untuk antisipasi ketika mengalami mati lampu atau sebelum mati lampu bisa dikondisikan untuk diisi penuh sehingga nanti sampai sore Bapak Ibu punya stok air yang cukup. Atau ketika terjadi kerusakan pada sistem otomat yang ada di atas ya, yang ada di tandon, baik kabelnya putus maupun tali pelampungnya putus, itu masih bisa dikondisikan memakai saklar manual ini untuk bisa mengaktifkan mesin sehingga Bapak Ibu tidak khawatir kehabisan air. Nah, seperti ini. Nah, demikian Bapak Ibu saudaraku semua, satu tips bagaimana mengkondisikan pompa air dalam keadaan darurat tapi masih bisa berfungsi untuk mengisi water turn. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu saudaraku semua. Jangan lupa klik tombol like, share maupun komen dan juga subscribe. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.